Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, berjumpa lagi dengan Bambang Supriyono akan share materi belajar bentuk akar. Sahabat matematika, belajar bentuk akar yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah pengertian bentuk akar. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat bentuk akar. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Yang keempat adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kelima adalah operasi perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Yang keenam, operasi perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Dan yang ketujuh adalah operasi pembagian bentuk akar. Sahabat matematika, yang pertama adalah pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan di bawah akar yang hasilnya bukan bilangan bulat. Misalnya adalah akar 3, akar 5, akar 8, dan sebagainya. Jadi bentuk akar ini merupakan bilangan irasional. Catatan, untuk akar 4 hasilnya kan 2, akar 9 hasilnya 3, jadi untuk akar 4 dan akar 9 itu bukan bentuk akar, tapi adalah hasil dari akarnya itu berupa bilangan bulat. Sahabat matematika, sekarang contoh yang harus dikerjakan untuk memantapkan tentang bentuk akar. Yang pertama adalah akar 300, kemudian akar 900, yang ketiga akar 1200, kemudian akar 6/12, akar 1200/3. Ini untuk mengasah kita memahami bahwa bentuk akar apa bukan bentuk akar. Sahabat matematika, yang kedua adalah sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, sifat pertama adalah akar dari AB sama dengan akar A dikalikan akar B. Kemudian akar dari A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Kemudian akar A dalam kurung akar B plus minus akar C sama dengan akar A B terus di plus minus juga dengan akar AC. Kemudian yang keempat adalah M akar A plus minus M akar A sama dengan M plus minus N dalam kurung ya, kemudian kalikan akar A. Kemudian sifat yang kelima, M akar A plus minus M akar B sama dengan M dalam kurung akar A plus minus B. M-nya dikeluarkan. Kemudian 6 akar A dikalikan akar A sama dengan A. Terus kemudian akar dari M A pangkat M, akar dari N A pangkat M sama dengan adalah akar dari N per N. Kemudian akar A sama dengan A pangkat setengah. Sahabat matematika, sebagai catatan dari sifat-sifat tersebut dapat digunakan secara masing-masing atau sendiri-sendiri dari sifat-sifat tadi atau secara tunggal maupun secara berganda majemuk, yaitu dengan selesai sifat nomor 1 lanjut sifat nomor 3, sifat nomor 2, sifat nomor 4 dan seterusnya. Misalkan akar 500 ini dapat diuraikan sebagai akar 100 dikalikan akar 5. 500 itu berarti akar dari 100 kali 5, kemudian sama dengan akar 100 kalikan akar 5. Akar 100 ketemu 10, kemudian akar 5 tetap, sehingga hasilnya adalah 10 akar 5. Kemudian untuk akar 50/3, jadi akar 50 dibagi dengan akar 3, gitu ya. Akar 50 dibagi akar 3, akar 50 diuraikan menjadi akar 25 kali 2, 50 di 25 kali 2 dibagi dengan akar 3, sehingga akar 25 adalah 5, akar 2 dibagi dengan akar 3 sama dengan 5/3 dikalikan dengan akar 6. Sahabat matematika, yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar adalah membuat bentuk akar menjadi sederhana atau paling sederhana. Indikasinya adalah sampai dengan akar bilangan terkecil, prima terkecil.
Contoh bentuk sederhana dari akar 75 adalah akar 75, jawabnya ya, akar 75 diuraikan 75 menjadi akar 25 kali 3, terus kemudian dipisah akar 25 dikalikan akar 3, akar 25 ketemu 5 dan akar 3, sehingga dikalikan menjadi 5 akar 3. Ini cara menyederhanakan bentuk akar. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakanlah akar 108 ditambah dengan akar 48 sama dengan, jawab akar 108 ditambah akar 48 tetap ya, 108 kita uraikan menjadi akar 36 kali 3 dan 48 kita uraikan menjadi akar dari 16 kalikan 3, sehingga akar 36 akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3 ditambah dengan akar dari 16 itu 4 akar 3, jadi 4 akar 3, sehingga hasilnya adalah 10 akar 3. Sahabat matematika, selanjutnya adalah contoh soal. Tadi sudah, sehingga kita akan membuat soal dan membahas soal A. Ada dua seri ini, seri A dan B. Yang pertama adalah sederhanakan akar 48, 2 akar 200, 3 4 akar 125, yang 4 akar 0,05. Kemudian yang kelima adalah akar dari 3/4. Ini soal seri A, soal A. Sahabat matematika, sekarang untuk soal B, kita soal seri B. Sederhanakanlah. Yang pertama ya, sederhanakanlah 4 akar 20 dikurangi 2 akar 45. Kemudian yang kedua, sederhanakanlah A akar 2/3 dikalikan dengan A akar setengah, kemudian dipangkat. Ini bukan akar ya, jadi A pangkat 2/3 dikalikan A pangkat setengah, kemudian dipangkatkan dengan 2. Ini diubah dalam bentuk akar. Kemudian yang soal yang ketiga, berapakah X pangkat 3/4 Y pangkat 5/2 dikuadratkan. Ini. Terus kemudian sederhanakanlah 4 akar 6 dalam kurung akar 3 ditambah 5 akar 2. Kemudian yang kelima adalah sederhanakanlah bahwa 3 akar 2 ditambah dengan 6 itu semua dalam kurung, kemudian dikurangkan lagi bahwa 3 akar 2 dikurangi akar 6. Sahabat matematika, selanjutnya untuk soal yang keempat, materi yang keempat adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bahwa dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan atau dapat dioperasi penjumlahan dan pengurangan jika akarnya sejenis. Bagaimana dengan yang akar tidak sejenis? Apakah dapat dioperasikan atau tetap? Sahabat matematika, ini contoh soalnya bahwa akar 75 ditambah dengan 6 akar 3 adalah, jawabnya akar 75 tambah 6 akar 3. Akar 75 diuraikan menjadi akar 25 kali 3 ditambah 6 akar 3. Jadi akar 25 kalikan akar 3 ditambah 6 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah 6 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 11 akar 3. Sahabat matematika, sekarang untuk soal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah hasil dari akar 700 ditambah dengan 6 akar 7 adalah. Yang kedua, berapakah akar 45 dikurangi dengan 7 akar 5. Yang ketiga, nilai dari akar 99 ditambah 6 akar 11 dikurangi akar 11 adalah. Kemudian yang keempat, hasil dari akar 300 ditambah 5 akar 3 jika dikurangi dengan akar 12 ditambah akar 3 adalah. Kemudian yang kelima, persegi panjang dengan panjang akar 200 ditambah 5 akar 2 dan lebarnya adalah akar 800 dikurangi akar 2. Maka keliling persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Sahabat matematika, sekarang untuk materi yang kelima adalah operasi perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, untuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar, dari rumusnya jika A bilangan real dan B akar C bentuk akar, maka A kali B akar C sama dengan AB akar C.
Jadi bilangan realnya yang dioperasikan akarnya tetap. Sahabat matematika, sebagai contoh, hasil dari 15 dikalikan akar 75 adalah, jawab, 15 dikalikan akar 75. 15 dikalikan akar 75 diubah menjadi akar 25 kali 3. Kemudian akar 25 ketemu 5 dikalikan 3. Jadi 15 dikalikan 5, akar 3-nya tetap menjadi 75 akar 3. Sahabat matematika, selanjutnya soalnya adalah yang pertama, hasil dari 700 akar 700 dikalikan 6 adalah. Terus kemudian, berapakah 16 dikalikan akar 45? Terus nilai nomor 3, nilai dari 8 dikalikan dengan akar 99 ditambah 3 akar 11 adalah. Terus kemudian yang keempat, hasil dari akar 300 ditambah 5 akar 3 jika dikalikan dengan 4 akar 12 adalah. Kemudian yang kelima adalah persegi panjang dengan panjang akar 200 ditambah 5 akar 2 dan lebarnya adalah 24. Maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Sahabat matematika, selanjutnya materi yang ke-6 adalah operasi perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar maka dihasilkan dengan bilangan real dengan bentuk bilangan real dan bentuk akar dengan bentuk akar. Contohnya, rumusnya begini ya. Jika A dan B bilangan real dan akar C dan akar D bentuk akar, maka A akar C dikalikan B akar D sama dengan A B, ini yang realnya real, yang akarnya dengan akar C D. Sahabat matematika, contohnya hasil dari 10 akar 15 dikalikan 8 akar 5 adalah, jawab, 10 akar 15 dikalikan 8 akar 5. 10 kali 8 real dengan realnya, terus kemudian akar 15 kali akar 5. Kemudian 10 kali 8 80, 15 kali 5 menjadi akar 75. 80 akar 75 diuraikan menjadi akar dari 25 kali 3 sehingga sama dengan akar 80 dikalikan akar 25 dikalikan akar 3, 80 kali 5 dikalikan akar 3 sama dengan 400 akar 3. Sahabat matematika, selanjutnya adalah soalnya. Hasil dari 5 akar 200 dikalikan 6 akar 5 adalah. Soal yang kedua, berapakah 12 akar 32 dikalikan 4 akar 5? Kemudian soal yang ketiga, nilai dari 15 akar 75 dikalikan dalam kurung akar 99 ditambah 3 akar 11 adalah. Nomor 4, hasil dari akar 300 ditambah 5 akar 3 jika dikalikan dengan 4 akar 12 dikurangi 6 adalah. Terus kemudian yang kelima, persegi panjang dengan panjang akar 200 ditambah akar 5 akar 2 dan lebarnya adalah akar 75 ditambah 4. Maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Sahabat matematika, untuk materi yang terakhir, yaitu materi ke-7 adalah operasi pembagian bentuk akar. Nah, di sini ada 3 bentuk akar. Yang pertama adalah A per akar B, ya pembagiannya. Kemudian yang bentuk kedua adalah A per B plus akar C. Kemudian yang ketiga adalah A per akar B plus akar C. Sahabat matematika, untuk bentuk yang A per akar B, maka cara menyelesaikannya adalah dikalikan dengan akar B per akar B. Tujuan kita adalah bagaimana supaya penyebut itu tidak menjadi bentuk akar. Jadi akar B per A per akar B dikalikan akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Tujuan intinya adalah penyebut tidak boleh dalam bentuk akar. Ini contohnya. Soal berapakah 8 per akar 11? 8 dibagi akar 11. Jawabnya 8 per akar 11 dikalikan akar 11 per akar 11. 8 kali akar 11 dibagi akar 11 kali akar 11 sama dengan 8 akar 11 per 11 atau 8 per 11 akar 11. Nah, bentuk akarnya akar 11 bisa di atas, bisa juga di tengah. Yang kedua adalah bentuk A per B plus akar C.
Untuk menyelesaikan ini harus dikalikan dengan sekalannya untuk penyebutnya. Jadi sekalan dari B akar B plus akar C adalah B min akar C dan sebaliknya. Contoh, sahabat matematika, ini contohnya. Berapakah hasil dari 3 dibagi dengan 5 plus akar 15? 3 per 5 plus akar 15 dikalikan dengan sekawannya, yaitu 5 min akar 15, 5 min akar 15. Sehingga yang atas dikalikan atas, 3 kali 5 min akar 15 per 5 plus akar 15 kalikan 5 min akar 15 sama dengan 15 min 3 akar 15 per 25 min 15. 25 itu adalah dari 5 kuadrat yang kemudian dikurangi dengan 15 itu dari akar 15 dikalikan akar 15, sehingga hasilnya adalah 15 min 3 akar 15 dibagi dengan 10. Selanjutnya, sahabat matematika, bentuk yang ketiga adalah bentuk A per akar B plus akar C. Bentuk A plus akar B plus akar C, untuk menyelesaikan ini juga dikalikan dengan sekawannya. Akar B plus akar C, maka sekawannya adalah akar B min akar C, dan sebaliknya. Sahabat matematika, ini contohnya. Berapakah hasil dari 18 per akar 12 ditambah dengan akar 10? Jawabnya adalah akar 18 dibagi dengan akar 12 ditambah akar 10 dikalikan dengan sekawan penyebutnya, yaitu 18 per 12 ditambah akar 10 dikalikan dengan akar 12 min akar 10 bagi akar 12 min akar 10. Atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga 18 dikalikan dengan akar 12 min akar 10, yang 12 plus akar 10 dikalikan dengan 12 min akar 10. Hasilnya adalah 18 dikalikan dengan akar 12 min akar 10 per 12 min 10, sehingga 18 kali akar 12 min akar 10 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 9 dikalikan dengan akar 12 min akar 10. Sahabat matematika, selanjutnya soalnya adalah yang pertama, tentukan 50 dibagi dengan akar 12. Yang kedua, tentukan 10 dibagi 3 akar 5. Kemudian soal yang ketiga, tentukan 24 dibagi dengan 8 plus akar 14. Soal yang keempat, akar 5 dibagi dengan 7 min akar 19. Kemudian yang kelima, akar 45 dikurangi akar 12 dibagi dengan akar 11 dikurangi dengan akar 8. Sahabat matematika, demikian materi tentang belajar bentuk akar. Semoga bermanfaat dan membantu kita dalam memecahkan masalah bentuk akar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu berbeda, semangat belajar dengan riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.